Ini berasal dari seorang janda berinisial EP dan dia ini merupakan penderita OCD atau Obsessive Compulsive Disorder yang katanya dia ini berpacaran sama genderuwo yang menyamar menjadi manusia. Ini aku yakin kali banyak sih kisah-kisah kayak gini Ini salah satunya aja ya. Nah jadi kisahnya si EP ini memilikilah seorang anak perempuan yang bernama Gita, dan si Gita ini udah duduk di bangku SMA tingkat pertama. Nah Gita anaknya ini adalah anak yang sangat aktif di sekolahnya Setiap pulang sekolah selalu dia ini lanjutkan dengan kegiatan ekstrakurikuler atau hanya sekedar berolahraga aja lah gitu bersama kawan-kawannya di luar rumah. Nah terseringnya si Gita ini selalu pulang ke rumah sampai jam 8 malam. Nah karena memang kesibukan yang dimiliki oleh si Gita anaknya ini, Epi pun ya itulah sering sendirian lah kan di rumah. Terus karena memang OCD yang diderita oleh si Epi, dia ini sering sekali merasa khawatir jika merasa belum mengunci pintu rumah Jadi sering lah itu kan dia bolak-balik hanya untuk mengecek pintu rumahnya itu, namalah OCD. Tetapi kekhawatirannya tentang belum mengunci pintu itu berubah semenjak si Epi ini berkenalan sama seseorang. Jadi kisahnya di suatu sore nih seperti biasanya lah itu Epi kan sendirian di rumah, santai-santai dulu. Tiba-tiba dia ini dikejutkan lah sama suara ketukan di pintu depan. Pas dia lihat ada tuh seorang pemuda yang tidak dia kenal dengan usia yang dia perkirakan sekitar 10 tahun di bawah si Epi. Berondong, dia nengok kayak gitu, nggak ada yang aneh nih, dibukakan lah itu kan pintu sama si Epi kan. Dia tanya siapa mas, katanya. Mas siapa? Gitu. Nah, ya. Nah terus pemuda itu memperkenalkan lah dirinya kan, katanya saya Agung mbak, katanya saya tinggal 3 blok nih di belakang rumahnya mbak Epi. Dan Agung ini memberikan alasan kalau dia itu ke rumah si Epi dikarenakan untuk meminta izin memarkirkan mobilnya di depan rumahnya Epi. Epi yang merasa itu bukan masalah besar pun ya udah nggak apa-apa, diperbolehkannya lah itu kan permintaan si Agung kan, karena dilihatnya ya itu Agung tuh nggak ada intensi jahat gitu bahkan dipersilakan masuk lagi sama si Epi ini karena dipikirnya si Epi sekalian mengenal tetangga lah pula ya kan. Tapi waktu diajak masuk itu Agung nolak nih dengan sopan, nggak usah mbak, nggak apa-apa, saya cuma mau minta izin aja gitu. Epi mendengar jawaban itu dia pun mengerti dan berkata ya udah mas, lain kali nggak usah sungkan ya kalau misalnya besok-besok mau parkir mobil di halaman saya, nggak apa-apa kok, parkir aja gitu, saya izinkan. Akhirnya dari pertemuan itu Epi sama Agung ini saling tukar nomor handphone dengan alasan supaya Agung ini bisa menghubungi Epi kapanpun dia perlu memarkirkan mobilnya atau bahkan jika suatu saat si Agung ini membutuhkan bantuan Epi, begitu juga sebaliknya. Nah, itulah hari pertemuan pertama mereka kan. Beberapa hari, minggu, dan bulan pun berlalu. Selama Gita tidak ada di rumah, Agung ini selalu memarkirkan mobilnya di rumahnya Epi. Dan tentulah pasti ngobrol sama Mbak Epi ya kan. Dari sana mereka pun akhirnya menjadi semakin akrab sejak sering berkomunikasi via telepon itu dan tentunya tanpa sepengetahuan Gita. Gita ini juga tidak pernah tahu bahwa si Agung ini selalu menumpangkan parkir di rumah mereka. Karena nih Agung itu hanya datang untuk